Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kuliah tentang uh, hukum bisnis. Pada kuliah yang lalu kita sudah berbicara tentang uh, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sebagaimana juga sudah kita sebutkan, uh, apa itu hak atas kekayaan intelektual, ya, dan kemudian juga bahwa hak atas kekayaan intelektual itu merupakan suatu hak yang melekat pada pencipta, yaitu orang yang membuatnya, dan itu merupakan hak mutlak yang di dalamnya ada potensi ekonomis. Artinya dari hak tersebut orang bisa mendapatkan keuntungan atau bisa mendapatkan harta kekayaan. Banyak sekali contoh yang sudah bisa kita lihat di sekeliling kita. Misalnya mereka yang menjadi pencipta lagu, pembuat film, kemudian juga pengarang novel dan sebagainya. Yang semuanya itu bisa mendatangkan hak, dan oleh sebab itu harus dilindungi dari kemungkinan orang-orang yang melakukan tindak pidana berupa pembajakan. Untuk bisa melindungi, tentu saja hak tersebut harus didaftarkan supaya bisa diketahui hak tersebut adalah milik siapa. Sebab kalau tidak didaftarkan tentu tidak diketahui siapa yang menjadi pemilik dari hak cipta tersebut. Ada beberapa syarat perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta yang harus kita ketahui, bahwa hak cipta itu bukanlah baru berupa hidup, tetapi harus sudah dituangkan di dalam bentuk tertentu, di dalam bentuk nyata. Dia harus bersifat asli atau original. Kemudian juga bentuknya itu harus khas, yang bersifat khas pribadi, milik pribadi seseorang. Sepanjang syarat tersebut dipenuhi, sebenarnya hak cipta itu secara otomatis lahir. Pencatatan adalah berfungsi sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Jadi andai kata kemudian ada klaim dari pihak-pihak lain yang mengaku bahwa itu adalah hak cipta dia, maka dengan adanya pendaftaran sebagai alat bukti, tentu saja klaim tersebut bisa dibantah. Tetapi tentu ini juga berarti harus cepat, ya, oleh karena kalau si pencipta sendiri lalai atau lambat dalam melakukan pendaftaran, selanjutnya ternyata orang yang membajak itu, orang yang ngaku-ngaku itu yang lebih dulu mendaftar, maka berarti hak buktinya, alat buktinya ada sama dia. Alat buktinya dipegang oleh orang yang tidak berhak, sehingga dengan demikian maka orang yang sebenarnya memiliki hak menjadi terkalahkan, karena dia mempunyai alat bukti yang lemah atau malah tidak mempunyai alat bukti, sementara orang yang datang kemudian yang melakukan pembajakan malah justru yang mempunyai alat bukti. Pencatatan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, ya. Namun demikian, orang-orang yang katakanlah dia mendaftarkan terlebih dahulu, meskipun dia sebenarnya bukan sang pencipta, bukan orang yang membuat, tetapi orang yang membajak, itu kaitannya dengan penggunaan hak cipta, ya. Dia
tentunya tidak bisa mentransfer ya, hak tersebut kepada orang lain. Misalnya si A, dia mencipta lagu, ya kan? Tapi dia lambat untuk mendapatkan atau dia tidak mendaftarkan hak tersebut. Kemudian datang si B. Si B bukan pencipta, tapi kemudian dia malah yang mendaftarkan. Sehingga dia mendapatkan hak tersebut, memegang hak tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini ketika ada orang lain yang mau menggunakan hak tersebut, misalnya ada studio karaoke atau studio film ataupun studio rekaman yang ingin menggandakan, tentunya dia walaupun sudah mendaftar, tapi karena dia bukan sebagai pencipta, dia tidak punya hak untuk melakukan lisensi, untuk memberikan lisensi, ya. Karena dia bukan yang mencipta, dia hanya pembajak. Begitu juga dengan hak yang terkait, ya. Misalnya ada panggung hiburan, terus kemudian mau pakai lagu dia, atau ada studio karaoke mau pakai lagu-lagu dia. Dia hanya terdaftar sebagai apa, katakanlah orang yang seolah-olah mencipta, tapi dia hanya pembajak. Berarti, tetapi dalam hal ini dia tidak punya hak untuk mengeluarkan lisensi, mengeluarkan izin untuk supaya pihak lain itu apa menggunakan hak tersebut. Ya. Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam undang-undang hak cipta adalah sebagai berikut. Ya, ini juga sudah kita singgung pada minggu yang lalu. Tapi kita coba untuk lebih menjelaskan. Yang pertama adalah hak ekonomi atau economic rights, yaitu suatu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, yang terdiri dari hak untuk satu, memproduksi karya dalam segala bentuk. Jadi artinya suatu cipta itu bisa dia ubah-ubah bentuknya, terserah dia, karena memang dia yang memiliki. Suatu lagu mau dijadikan sendratari bisa, menjadikan movie bisa, mau jadikan naskah bisa, terserah dia, karena memang dia yang memegang. Kemudian dia juga berhak untuk mengedarkan atau melakukan penggandaan, perbanyakan karya tersebut untuk disebarkan kepada publik. Yang pastinya hasil dari itu dia akan mendapatkan hak ekonominya. Kemudian juga dia berhak untuk menyewakan perbanyakan dari karya tersebut. Jadi kalau karya tersebut sudah digandakan, dia mau sewakan, itu juga menjadi hak dia, karena dia yang memegang hak cipta. Dan dia juga berhak untuk mengumumkan karya tersebut kepada publik. Ini adalah karya saya. Karena memang dia yang mencipta, maka dia berhak untuk mendapatkan apa hasil dari karyanya tersebut telah dia umumkan kepada publik. Itu adalah hak secara ekonomis, ya, hak yang mengandung potensi untuk mendatangkan uang. Kemudian yang kedua adalah hak moral atau moral rights, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Jadi dia tetap melekat pada si pencipta, meskipun sudah dikatakan nggak dijual kepada orang lain, tetapi secara moral ya
tetap dia yang memegang. Seorang pencipta lagu, lalu kemudian lagunya menarik bagi suatu kelompok band, lalu kelompok band itu kemudian apa namanya menjual kepada band tersebut, maka dia juga secara moral tetap memegang. Secara hukum, hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta itu juga sebenarnya dapat dialihkan. Dapat dialihkan oleh karena pewarisan. Jadi seorang pencipta lagu, lalu kemudian dia wafat, maka pewarisnya yang akan meneruskan untuk mendapatkan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Juga dapat dialihkan karena hibah. Hibah artinya tidak diwariskan tapi diberikan kepada orang lain. Saya bikin lagu, ya, lalu kemudian lagu itu saya hibahkan kepada orang lain, kepada kelompok band. Hibah itu tidak ada bayaran, bukan dijual tapi dihibah. Hibah artinya diberikan secara gratis untuk digunakan. Bisa juga hak itu diwakafkan. Diwakafkan artinya untuk kepentingan umum. Artinya dari karya tersebut seandainya ada nanti nilai ekonomis yang diperoleh, maka itu tidak diambil oleh sang pencipta tetapi dialihkan untuk kepentingan umum. Misalnya saya membuat lagu bernapaskan keagamaan, ya, lalu kemudian ternyata lagu itu hits, gitu ya. Kemudian lagu itu saya hibahkan kepada suatu yayasan atau suatu masjid, suatu lembaga pendidikan, maka hasil dari lagu tersebut akan bisa kita hibahkan kepada atau kita wakafkan hasilnya, kalau ada penjualannya atau apapun juga yang hasil dari kegiatan tersebut, ya, itu untuk kepentingan dari yayasan tersebut atau masjid tersebut. Bisa juga diwasiatkan. Saya bikin lagu lalu kemudian saya katakan kalau saya sudah tidak ada, maka saya wasiatkan lagu ini untuk si A, si B dan sebagainya. Tentunya maksudnya adalah kalau dia itu nanti mendatangkan hak ekonomi, ya. Dan itu semua tentunya harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Karena kalau hanya lisan kemungkinan akan ada sanggahan, ya. Kecuali yang berbentuk warisan. Kalau warisan itu kemungkinan besar tidak ada sanggahan. Otomatis anaknya, ahli warisnya yang berhak. Gitu. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk yang lain seperti hibah, wakaf, dan sebagainya, nah itu tentunya harus ada suatu perjanjian tertulis penghibahan atau pengalihan hak dari hak cipta tersebut. Oke. Masa berlaku hak cipta itu menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah selama hidup si pencipta. Ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian pasal 58 ayat 1, ya, atau berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan pada bentuk-bentuk misalnya fotografi, potret, sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, dan sebagainya. Itu adalah berlaku selama 70 tahun, dan kemudian berlaku seumur hidup selama 70 tahun setelah si pencipta wafat. Kemudian untuk hak-hak cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya atau anonim, ya, tidak ketahuan siapa yang buat lagu, tarian, dan sebagainya, itu maka
hak ciptanya dipegang oleh negara, ya. Negara yang memegang hak cipta. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa karena hak atas kekayaan intelektual ini memiliki potensi ekonomi, ya, maka tentunya dia memiliki juga potensi untuk dijadikan jaminan bagi pembiayaan seorang seniman yang memiliki hak cipta setelah didaftarkan dan ada sertifikatnya, maka sebenarnya itu memang bisa jadi jaminan pinjaman untuk dia nantinya bisa terus berkarya, ya. Cuma memang kesulitannya suatu karya itu tidak bisa ditaksir berapa nilainya. Nah, berbeda dengan misalnya sertifikat tanah, sertifikat mobil, sertifikat rumah, bisa dijadikan agunan suatu pembiayaan, bisa dijadikan agunan atau jaminan dari suatu pinjaman ke bank, ya, karena kan nanti dia akan menghasilkan. Tapi sulitnya adalah melakukan penafsiran berapa karya tersebut memiliki nilai, ya, memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan suatu pinjaman, dan ini masih memerlukan suatu pembahasan lebih lanjut, ya. Oleh karena pihak dari Kementerian Keuangan, Perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan belum sampai kepada hal tersebut, ya. Oke, hak cipta yang lain juga adalah merek. Merek juga memiliki suatu potensi ekonomis. Misalnya saja suatu benda itu berharga mahal, ya, dibandingkan dengan benda yang lain karena ada mereknya. Maka kita tahu ada sepatu yang harganya mahal, ya, ada tas yang harganya mahal, ada jam tangan yang harganya mahal, kacamata yang harganya mahal, dan sebagainya, oleh karena dia memiliki suatu brand, memiliki suatu merek yang sudah terkenal, gitu. Saya pikir Anda juga walaupun masih muda tentunya tahu kira-kira untuk barang-barang tertentu yang punya nilai tinggi dari suatu produk itu apa. Misalnya tas itu yang nilainya menjadi sangat mahal oleh karena merek apa? Tas merek apa? Ini perempuan biasanya tahu nih. Anissa Faras. Dior, Pak. Apa? Dior. Dior. Tulisannya gimana, Aurel? D-I-O-R. Dior, ya, Dior. Nah, itu tas yang mahal. Anissa, kalau sepatu misalnya apa, Anissa? Nike Air Jordan, Pak. Oke, Nike Air Jordan. Makanya kemudian kan ada yang namanya ini ya, suatu merek terkenal, ya, kemudian dia menyuruh produsen sepatu di Indonesia untuk memproduksi sepatu dengan menggunakan merek tersebut. Tangerang banyak tuh. Sebenarnya kan Nike, Jordan dan sebagainya itu adalah merek-merek luar, ya. Tapi kemudian karena sudah terkenal dan merek itu pasti dilaku, maka kemudian produsen di Tangerang itu disuruh bikin sepatu dengan prasyarat syarat tertentu, lalu kemudian menggunakan merek itu, ya kan, merek Nike, padahal ya produknya produk Tangerang, tapi kemudian dimerekin merek terkenal, gitu. Karena apa?
karena merek tertentu itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ya. Atau misalnya kalau kerudung deh, kerudung itu yang terkenal dan mahal itu apa? Siti Sifatul Azizah tahu nggak? Di Indonesia, Pak. Ya, Rabbani, Zoya, berapa kira-kira selembarnya? 50 sampai 100-an. Oh, itu mah masih belum terlalu mahal kali. Yang biasa itu mah. Ada yang mungkin mereknya udah memiliki nilai 1 juta gitu. Barangkali ada, pasti ada itu. Saya kurang mengamati, sesuatu aja. Mungkin kamu perempuan lebih tahu. Gimana ini kan ada nggak hijab yang harganya sampai 1 jutaan? Kurang tahu. Atau siapa yang lain? Barangkali tahu. Ada nggak? Pastinya cewek nih, masa cowok tahu hijab? Nggak tahu juga kalau dia berdagang mah bisa aja tahu. Siapa? Ada nggak yang tahu? Atau memang ada nggak? Button Bah. Apa? Button Scarf. Button Scarf. Berapa harganya? Ada yang 1 jutaan. Nah itu. Berarti itu udah harga yang eksklusif ya, mahal, cuma selembar kain. Tapi harganya sampai 1 jutaan. Mungkin kalau kalangan jet set, ya kita nggak tahu duitnya boleh hasil gaji atau hasil korup. Tapi yang duitnya sudah miliaran, triliunan, mana mau pakai hijab yang cuman harga 1 juta, ya kan? Pasti harganya yang ratusan juta walaupun cuma selembar kain. Apalagi yang pakai 50.000, gatal kepalanya, nggak mau pakai. Ya. Walaupun sama aja sebenarnya, tapi dia nggak mau pakai yang 50.000, pasti pakainya seperti jam tangan, gitu. Ya, jam tangan Rolex, itu kan luar biasa. Itu harganya sampai ratusan juta itu. Itu kemarin tuh saat itu Rafael Alun yang lagi bermasalah ya, gara-gara anaknya itu menganiaya orang, itu dia punya jam tangan 325 juta. Jam tangannya aja 325 juta. Nggak mau dia pakai jam tangan merek apa namanya yang murah-murah ya. Nggak mau dia, tangannya langsung ini nanti apa namanya langsung pada langsung pada gatal. Ya, jadi merek-merek tertentu itu memiliki suatu nilai yang tinggi. Oleh karena itulah maka merek juga harus dilindungi, karena merek itu jelas memiliki nilai jual, ya kan? Dan sering merek itu kalau dia berupa suatu usaha seperti misalnya katakanlah Kentucky, McDonald, ataupun Laundrette dan sebagainya, itu bisa di-franchise-kan karena sudah jaminan dia akan laku. Begitu juga dengan Indomaret dan Alfamart, itu kan merek itu, ya kan, merek dagang. Jadi dengan merek tersebut Anda buka warung dijamin orang langsung datang beli, nggak perlu pakai promo-promo lagi. Asal Anda punya sebidang tanah di tempat suatu strategis dengan luas yang sudah mencukupi persyaratan, maka kemudian Anda bisa franchise Indomaret atau Alfamart, sehingga di sana Anda buka warung yang dijamin langsung laris. Tapi kalau misalnya warung tradisional, ya terus kemudian nggak pakai merek, itu biasanya kita nungguin pembeli nongkrong, Bu beli gitu. Nah kalau Indomaret kan nggak perlu pakai teriak-teriak beli, langsung aja masuk, ya kan. Nah, begitu juga yang lain ya. Jadi oleh karena itu merek atau merek dagang itu jelas harus mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena kalau terjadi pembajakan atau terjadi penyerobotan, penyalahgunaan, dia tentu akan merugikan si pencipta. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik berupa gambar, logo, nama, kata,
huruf, angka, susunan warna, dan sebagainya dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Bisa juga berupa suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Oleh karena itulah dia akan berfungsi dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sehingga dia mendapatkan perlindungan. Kamu lihatlah, katakanlah misalnya dekat rumah kamu ada Indomaret, itu kan pasti tulisannya itu sudah khas, warnanya sudah khas, jenis hurufnya sudah khas, besar hurufnya sudah khas, ya kan? Ukuran-ukurannya itu sudah tertentu, sudah khas. Beda dengan Alfamart, walaupun dalam kegiatan bisnisnya kan sama aja ya, kurang lebih. Indomart, Alfamart, atau retail-retail yang lain itu ya, minimarket yang lain juga kegiatan di dalamnya kan kurang lebih sama. Dan ini merupakan suatu karya cipta dari orang, termasuk ide pembuatan toko seperti itu ya. Jadi sebenarnya dulu itu secara tradisional itu kan orang berdagang seperti yang kita lihat di kampung-kampung, warung-warung tradisional, warung-warung rakyat, ya kan, warung Pak Dulo, warung Bumina, warung Positi, kan sama itu, seperti itu. Dimana barang dagangannya itu ada di bagian dalam dan kemudian pembeli hanya berdiri di luar lalu menyebutkan mau beli apa gitu kan. Nanti barangnya itu disajikan atau diberikan oleh si penjual.